Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan UTBK di Universitas Brawijaya didukung oleh semua fakultas yang ada di UB. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Rektor 1 Profesor Imam Santoso dalam jumpa pers UTBK 2023. Menurut Imam, seluruh fakultas ikut berkontribusi dalam bentuk penyediaan SDM untuk pengawas, ruang ujian, dan sarana pendukung lainnya. Imam berterima kasih atas dukungan dari semua fakultas dan optimis dengan kerja bareng semua fakultas, maka pelaksanaan UTBK 2023 akan berjalan lancar tanpa kendala. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2023 di Universitas Brawijaya tidak lepas dari dukungan semua fakultas yang ada. Menurut Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Imam Santoso, seluruh fakultas yang ada di UB ikut terlibat dalam mensukseskan UTBK ini. Kontribusi fakultas dalam bentuk penyediaan tenaga pengawas yang berjumlah 550 dan juga sarana gedung untuk ujian. UB menyediakan 16 gedung yang tersebar di berbagai fakultas untuk pelaksanaan UTBK tersebut. Selain itu, penyebaran kantong parkir untuk peserta juga tersebar di beberapa fakultas sehingga memudahkan peserta. Yang lalu saya konfirmasi ke bagian IDUB, alhamdulillah saat ini running well, berjalan dengan sangat bagus, karena itu adalah salah satu hal yang bersifat kritis bagi penyelenggaraan UTBK berbasis online. Alhamdulillah di UB saat ini kita pada 2023 ini ada 21.960 orang yang mendaftar, ya Bapak Ibu sekalian, dan disupport oleh tenaga pengawas 550-an orang. Yang ini saya kira luar biasa, dan hampir semua fakultas terlibat dari sisi penyelenggaraan. Jadi semua fakultas berkontribusi dari sisi ketersediaan lokasi, tenaga pengawas, termasuk fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti prokes kesehatan maupun juga tenaga pengawas. Pemirsa, proses pengawasan dalam pelaksanaan UTBK diharapkan menjadi kegiatan ujian berjalan lancar dan jujur. Dengan kedua hal tersebut diharapkan mahasiswa yang lolos dalam seleksi nasional ini merupakan bibit mahasiswa yang memiliki kualitas. Hal ini ditegaskan oleh pengawas eksternal UTBK di UB, Tri Budi Santoso, di sela kegiatan UTBK. Tri Budi melihat pengawasan yang berjalan di UB ini sudah berjalan dengan baik dan juga sarana pendukung yang memadai. Pihaknya akan melaporkan kegiatan pengawasan yang berlangsung di UB kepada panitia pusat disertai dengan isian dari para pengawas ruang. Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan UTBK di Universitas Brawijaya diharapkan dapat melancarkan kegiatan UTBK dan meloloskan calon mahasiswa dengan kemampuan yang bagus. Pengawasan dilakukan dengan berlapis untuk menjamin kelancaran proses ujian. Pengawasan tersebut memiliki tujuan agar kegiatan UTBK dapat berlangsung jujur dan mampu meloloskan calon mahasiswa yang memiliki kemampuan bagus sesuai dengan perguruan tinggi yang diminati. Kegiatan pengawasan di Universitas Brawijaya saat ini berjalan lancar sesuai dengan perencanaan kegiatan dan diharapkan berjalan hingga akhir masa UTBK. Dipertahankan, syukur-syukur malah ditingkatkan, sehingga para peserta ini bisa dengan maksimal menjalankan ujiannya
Kalau ujiannya maksimal, yang untung kan kampusnya sendiri mendapatkan talenta terbaik dari calon-calon siswa gitu kan. Gitu. Berapa orang Pak? Satu orang aja pengawasnya atau berapa? Untuk tim? satu UTBK itu satu orang. Gitu. Setiap ada satu lagi. Dan kami tidak saling tahu sebelumnya. Jadi saya juga di sini juga baru sekali ini. Jadi dijamin bahwa kita tidak ada sesuatu yang di luar itu, bahwa murni pengawasan kami akan melaporkan apa adanya, dan juga nanti setiap dari kami mengisikan pengisian sebagai evaluator, nanti dari teman-teman penjaga ruang, peserta juga ditanyai, ada kuesionernya yang melakukan pengisian gitu. Sehingga kalau ada misalnya keluhan atau sesuatu yang kurang pas, itu masih tersampaikan ke pusat semuanya, tercatat, dan ada website secara khusus untuk melayani pengisian itu semua. Gitu. Pemirsa, peserta UTBK yang mengikuti ujian di Universitas Brawijaya mengaku memilih perguruan tinggi yang memiliki reputasi. Hal ini diungkapkan oleh Sabrina, pelajar dari Singosari yang mengikuti tes di Universitas Brawijaya. Sabrina memilih UB dan juga Universitas Negeri Malang sebagai pilihan 1 dan juga 2 karena kedua perguruan tinggi tersebut sudah memiliki reputasi bagus dalam bidang pendidikan. Sabrina optimis dapat lolos karena sudah melakukan berbagai persiapan dan simulasi tes sebelum mengikuti UTBK 2023. Memasuki hari kedua pelaksanaan tes UTBK di Universitas Brawijaya, para peserta terus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Seperti yang dilakukan oleh Sabrina, pelajar dari Singosari yang mengikuti tes di UB. Sabrina mengaku sudah melakukan persiapan mulai dari belajar soal melalui aplikasi, YouTube hingga belajar secara berkelompok. Sabrina mengaku sudah memilih kampus UB dan UM sebagai pilihan perguruan tinggi yang dipilih dalam UTBK. Kedua kampus ini merupakan kampus yang sudah memiliki reputasi sehingga memantapkan pilihan Sabrina sebagai perguruan tinggi yang menjadi kelanjutan studinya. Reputasi perguruan tinggi merupakan salah satu cara bagi peserta untuk memahami kualitas kampus yang menjadi pilihannya dalam mewujudkan cita-cita pendidikan. Pertama pingin menambah pengalaman itu Pak, terus juga pingin dapat teman-teman baru, terus kayak ya biar dapat pengalaman baru aja. Bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi ujian UTBK ini? Yang pasti lebih banyak belajar, terus cari-cari latihan soal di aplikasi, terus di YouTube juga. Di YouTube itu banyak latihan-latihan soal buat UTBK yang lebih mudah dipahami, sama belajar sama teman-teman juga. Studi atau jurusan apa yang Anda pilih dalam ujian ini? Kalau di Universitas Brawijaya saya ambil psikologi sama ilmu sejarah Pak. Mungkin pilihan kedua di mana Pak? Di Universitas Negeri Malang. Jurusan apa? Ilmu sejarah juga. Sejarah. Iya. Bagaimana Anda menentukan pilihan perguruan tinggi yang akan Anda tuju? Kok memilih di sini? Yang kalau di UB ini kan sudah lama juga, udah ratingnya udah bagus gitu Pak. Jadi saya pingin di sini tuh ya itu tadi karena bagus sekolahnya. Pemirsa, kesiapan peserta dalam melaksanakan UTBK tidak lepas dari dukungan orang tua. Hal ini terlihat dari banyaknya orang tua yang mengantar dan juga menunggu anak ketika mengikuti UTBK di Universitas Brawijaya. Lujeng, salah satu orang tua peserta UTBK, mengaku datang dari Pasuruan untuk mengantarkan anaknya mengikuti tes di UB. Lujeng mengaku mendukung pilihan anaknya dalam memilih UB sebagai pilihan melalui tes UTBK yang sedang berlangsung. Dirinya memotivasi anaknya untuk giat belajar dan juga fokus dalam menjalani tes agar dapat diterima di Universitas Brawijaya.
Pelaksanaan UTBK tidak hanya membuat sibuk peserta, namun juga orang tua peserta. Hal ini terlihat di Universitas Brawijaya. Selama kegiatan UTBK, para orang tua ikut mendampingi peserta dan menunggu selama peserta mengikuti ujian. Seperti diungkapkan Ibu Lujeng yang berangkat sejak pagi dari Pasuruan untuk mengantarkan anaknya mengikuti tes UTBK di Universitas Brawijaya. Lujeng mengaku tidak terlalu jauh mencampuri jurusan yang diminati anaknya, namun mendorong agar anaknya sungguh-sungguh dalam memilih jurusan tersebut. Lujeng berharap agar anaknya dapat diterima di Universitas Brawijaya sehingga dirinya tidak perlu lagi mencari pilihan kampus lain sebagai pengganti setelah UTBK. Anaknya ini pilihan anaknya. Saya nggak memaksa, ini pilihan anaknya sendiri. Iya. Mungkin kalau boleh tahu persiapan ujian ini apa Bu? Mungkin yang dipersiapkan atau orang tua memotivasi anaknya untuk ujian ini. Iya. Kalau saya motivasinya cuma belajar, terus anaknya kalau memang itu pilihannya, memang betul-betul pilihannya harus ditekuni, gitu aja. Iya. Sesuai dengan kemampuannya anaknya. Iya. Terakhir Bu, harapan Ibu dengan adanya UTBK ini apa Bu? Ya, semoga anak-anak bisa masuk dengan nilai yang ya memuaskan dan bisa masuk di sini biar nggak memilih lagi milih tempat lain. Pemirsa, partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin di Jawa Timur masih didominasi oleh pekerja laki-laki. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur, melalui rilis resminya terlihat pada Februari 2023, angka partisipasi pekerja laki-laki meningkat hingga 85,62%, sedangkan untuk perempuan juga meningkat hingga 57,64%. Ahli Media BPS Jawa Timur Sunaryo menjelaskan angka tersebut terlihat bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Timur terus dan juga akhirnya sebuah wilayah secara ekonomi. Ekonomi Jawa Timur sendiri juga terus mengalami perbaikan selepas masa pandemi COVID-19. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur terus bergerak yang berdampak kepada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Data Badan Pusat Statistik Jawa Timur menunjukkan tingkat partisipasi tenaga kerja dalam 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat partisipasi tenaga kerja lelaki masih lebih dominan jika dibandingkan dengan perempuan. Kenaikan selama 4 tahun masih terjadi walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Perekonomian di Jawa Timur terus tumbuh selepas pandemi sehingga kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan terus meningkat secara berkelanjutan. Ini bisa kita lihat bahwa yang disebut TPAK, bahwa TPAK itu merupakan indikator aktifnya suatu wilayah secara ekonomi, ya. Jadi TPAK bisa kita lihat di sini meningkat baik secara tren. Kalau kita lihat mulai dari setelah dalam situasi pandemi, ya, di sini terjadi peningkatan TPAK dari waktu ke waktu. Di sini dari tahun Februari 21 kemudian meningkat di 2022 dan di 2023. Keadaannya sudah pulih, ya, kalau kita bandingkan pada masa awal atau masa sebelum pandemi, ya, itu pada Februari 2020 itu jadi TPAK Jawa Timur di sini dari pada masa sebelum pandemi 71,36, saat ini pada Februari 2023 survei Angkatan Kerja Nasional mencatat TPAK meningkat sedikit lebih tinggi dibandingkan pada sebelum pandemi.
Pemirsa, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Jawa Timur mencapai 4,33% berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Ahli Madya BPS Jawa Timur Sunaryo menjelaskan angka tersebut sama dengan 1,01 juta jiwa yang saat ini menjadi pengangguran terbuka. Angka ini turun sedikit jika dibandingkan secara tahunan dengan Februari tahun lalu sebesar 4,81 atau sama dengan 1,11 juta jiwa. Pemerintah Jawa Timur terus melakukan perbaikan ekonomi agar mampu menyerap tenaga kerja sehingga angka pengangguran terbuka terus ditekan agar turun secara signifikan. Jumlah pengangguran masih menjadi masalah yang dihadapi setiap daerah termasuk Jawa Timur. Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, terdapat 4,33% jumlah pengangguran yang ada di Jawa Timur atau sebesar 1,01 juta jiwa. Mereka yang menganggur merupakan penduduk yang masuk dalam usia angkatan kerja, sehingga perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, angka ini turun sedikit dari 4,8% atau sebesar 1,11 juta jiwa. Pengangguran terbuka menjadi masalah yang perlu mendapat terobosan dengan perbaikan ekonomi dalam berbagai bidang agar mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pada Februari 2023 mencatat 4,33%, yang ini merupakan tren penurunan dibandingkan dengan 2021 dan juga 2022 secara berturut-turut pada 2021 5,17 kemudian persen dan kemudian menurun lagi 4,81%. Jadi saat ini menjadi 4, di mana di Februari 2023 ini menjadi 4,33%. Sedangkan dibanding dengan kondisi Februari 2020 yang sebesar 3,60%, kondisi TPT ini masih lebih tinggi sedikit atau terpaut lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2020. Pemirsa, besarnya pemilih muda pada pemilu 2024 masih menjadi tantangan bagi para calon presiden agar menjadi pemilih bagi mereka. Menurut Direktur Indopol Ratno Sulistianto, hingga saat ini pemilih muda masih kuat dengan karakter apatis yang tercermin dari beberapa survei. Ratno menyebut para calon presiden memiliki tantangan cukup berat agar mampu masuk dalam ranah pemilih muda dan mendorong mereka menjadi pemilih. Figur-figur yang muncul saat ini menurut Ratno juga masih kurang diminati oleh anak muda. Besarnya jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 tidak hanya menjadi berkah, namun juga tantangan bagi para calon presiden. Dari beberapa survei, pemilih muda masih besar yang belum menentukan pilihan calon presiden. Selain itu, anak muda saat ini juga cenderung apatis terhadap kegiatan politik. Figur calon presiden dan wakil presiden diharapkan memiliki terobosan baru agar apatisme di kalangan anak muda ini dapat dirubah menjadi partisipasi aktif mereka terhadap proses pemilu. Perubahan perilaku, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial menjadi 3 hal yang patut dicermati oleh para calon pada saat masuk ke wilayah anak muda pada pemilu 2024. Saya melihat karakter pemilih muda ini kan memang cenderung apatis cenderung cuek begitu cenderung dalam tanda kutip itu masa bodoh lah gitu Itu terlihat dari tingkat partisipasi dari beberapa pemilu dan juga kalau dilihat dari kacamata survei itu memang undecided voternya cukup tinggi gitu Itu didominasi oleh pemilih muda. Nah, dengan munculnya Ganjar kemudian Anies, apalagi kemudian katakan Prabowo ini yang kemudian ingin mengambil gaya muda begitu atau mungkin model-model style kampanye muda begitu Ini saya kok Pemirsa, apatisnya anak muda
dalam kegiatan politik ditenggarai akibat pola pendidikan politik terhadap anak muda masihlah minim. Direktur Indopol Ratno Sulistianto melihat pola pendekatan seperti politik terhadap anak muda masih sebatas pada permukaan yang belum substansi. Selain itu, secara kualitas pendidikan politik terhadap anak muda juga belum mampu menyentuh kepada hal yang mendasar yang dapat merubah apatisme anak muda terhadap politik. Pendidikan politik kepada anak muda sebagai pemilih yang memiliki jumlah besar pada pemilu 2024 masih dirasakan sangat minim. Pendekatan partai politik terhadap anak muda masih terasa formal dan belum menyentuh terhadap hal yang mendasar sehingga mampu merubah sikap apatisme mereka menjadi sikap proaktif. Ratno Sulistianto melihat hingga saat ini gerakan pendidikan politik kepada anak muda masih kurang, tidak sebanding dengan jumlah anak muda yang ada. Ratno menyarankan agar partai politik mau merubah pola pendekatan kepada anak muda agar mampu bergerak lebih luas dan mengena terhadap kebutuhan dan aspirasi anak muda. Karena memang kita bisa melihat beberapa banyak sih model pendidikan politik di kalangan muda gitu ya. Partai misalkan. Artinya apa? Secara substansi tidak mengena begitu ya. Mungkin kalau masih apa istilahnya ya, gimmick dan kemudian hanya luarnya saja gitu, ada sebuah kelompok, ada sebuah tim sukses yang mengatakan Ganjar Muda Indonesia misalkan, itu boleh-boleh aja. Tetapi bahwa pendidikan politik di kalangan anak muda ini sangat kurang sekali. Saya ambil contoh saja. Saya pernah wawancara pada saat fenomena catwalk di SCBD itu yang anak-anak kampung datang ke kota gitu ya dengan style model baju dan sebagainya. Saya tanya di beberapa orang di situ yang cukup juga viral saat itu, dia tidak tahu Anies itu sebagai apa begitu, gubernur DKI kah, Ganjar itu bilangnya ada yang ini dia cawapres kali itu. Jadi menurut saya ada keterputusan atau ada istilahnya tidak masifnya pendidikan politik di kalangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.